Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai proses anggaran dan tahapan anggaran dari produk kami yang bernama Mamami Rice Box. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada Muhammad Rifki, yang kedua ada saya sendiri, Fitri Nurmalasari, dan yang ketiga yaitu ada Naila Lailatul Wahidah. Selanjutnya ada Ikhtisar Rabalugi. Poin pertama, kita akan bahas mengenai evaluasi variabel eksternal. Yang kedua, ada tujuan perusahaan. Yang ketiga, ada sasaran khusus. Poin yang keempat, yaitu strategi untuk mencapai. Yang kelima, ada rencana laba strategis. Dan yang terakhir, yaitu adalah rencana laba taktis. Untuk evaluasi variabel eksternal, di populasi ini, dari data yang kami ambil dari Persada ke UMKM menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Magelang adalah 1074 UMKM. Kemudian UMKM yang jenis usahanya adalah rice box itu belum ada sama sekali. Dalam penjualan industri, usaha yang sejenis dengan usaha kami yaitu rice box masih jarang ditemukan, khususnya di daerah Kabupaten Magelang. Namun, usaha seperti ini banyak ditemukan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dalam persaingan untuk faktor dari usaha Mamami Rice Box ini masih dibilang kecil karena berdasarkan populasi di atas dijelaskan bahwa khususnya di daerah Kabupaten Magelang, usaha di bidang kuliner dengan tema rice box masih jarang ditemukan. Tetapi, kelompok kami memilih berusaha agar produk kami, Mamami Rice Box, memiliki keunggulan kompetitif sehingga dapat diterima oleh konsumen dan dapat bersaing di pasar baru. Selanjutnya ada tujuan perusahaan. Dari tujuan Mamami Rice Box ini, yaitu meningkatkan pendapatan dan kreativitas dalam berinovasi untuk menyajikan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, visi kami yaitu menjadikan usaha Mamami Rice Box sebagai usaha yang menguntungkan bagi produsen maupun konsumen. Dan misi kami yaitu mengutamakan bahan baku yang berkualitas dengan harga yang terjangkau agar menciptakan kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu ada sasaran khusus. Dalam pendapatan, kami menginginkan peningkatan pertumbuhan pendapatan sebesar 10% setiap 3 bulan atau triwulan. Dan modal dalam pengembangan modal sebesar 10% setiap 3 bulan atau triwulan. Dan produksi, peningkatan produksi sebesar 10% setiap 3 bulannya atau triwulan. Selanjutnya ada penetapan harga. Di sini sudah ada rincian harga bahan baku dan modal. Di sini ada 11 item, di mana dari total 11 item ini jumlahnya adalah 255.000. Jadi 255.000 ini adalah modal untuk perharinya. Jadi untuk total modal per bulan diambil 255.000 kali 25 hari dan bertemu hasil 6.375.000. Itu adalah total modal untuk per bulannya. Kemudian di sini kami ingin mengambil laba sebesar 41%. Maka penghitungannya sebagai berikut. Harga jual sama dengan modal kurangi modal plus laba. Jadi 6.375.000 dikali ditambah 41% kali 6.375.000. Jadi 6.375.000 ditambah 2.613.750. Jadi totalnya adalah 8.898.750. Jadi perkiraan harga jual produk kami adalah 8.898.750 ditambah 30 kali 25. Jadi hasilnya adalah Rp11.985. Maka kelompok kami akan menjual dengan harga Rp12.000. Yang selanjutnya adalah lanjutan sasaran khusus. Di sini ada poin pendapatan
di mana perhitungan peningkatan pendapatan adalah 10% untuk setiap 3 bulannya atau setiap triwulan. Kemudian untuk triwulan pertama, harga jualnya adalah modal tambah laba, jadi 6.375.000 ditambah 41% kali 6.375.000 rupiah. Jadi 6 juta sekian tersebut ditambah 2.613.750 dan menghasilkan jumlah 8.898.750. Kemudian untuk triwulan kedua, harga jual sama dengan modal plus laba di sini 7.012.500 ditambah 41%. Kemudian ditambah lagi 10% adalah peningkatan pendapatannya untuk setiap triwulan dikali 7 juta sekian tersebut. Jadi 7.012.500 ditambah 3.162.638 dan jumlahnya adalah 10.175.138. Lanjut ke triwulan ketiga. Di sini modalnya adalah 7.713.750 ditambah 41% plus 10% dikali 7.713.750. Jadi 7 juta sekian tersebut ditambah dengan 3.478.901 dan menghasilkan jumlah 10.949.111. Lanjut ke triwulan keempat, modalnya adalah 8.485.125 rupiah ditambah 41% plus 10% dikali 8.485.125. Jadi 8 juta sekian tersebut ditambah 3.826.791 dan menghasilkan 12.311.916 rupiah. Baik, saya lanjutkan ke modal. Di sini ada perhitungan pengembangan modal pengembangan modalnya sebesar 10% untuk setiap triwulannya atau setiap 3 bulannya. Yang pertama, ke triwulan pertama, modal adalah 255.000 kali 25 hari. Jadi sama dengan 6.375.000 rupiah. Untuk triwulan kedua, modalnya adalah 6.375 tersebut ditambah 6.375 kali 10%. Jadi 6.375 ditambah 637.500 sama dengan 7.012.500. Lanjut ke triwulan ketiga. Di sini modal 7.012.500 ditambah 10%. Jadi totalnya 7.713.750. Untuk triwulan terakhir atau yang keempat, modalnya ada 7.713.000 ditambah 10%. Jadi totalnya adalah 8.485.000 rupiah 125. Poin yang selanjutnya, yang ketiga, adalah produksi. Di sini perhitungan produksinya akan ada peningkatan produksi setiap 10% untuk tiap triwulannya atau tiap 3 bulannya. Jadi untuk triwulan pertama produksi adalah 30 per hari dikali 25 hari. Jadi ada 750 jumlah produksinya untuk setiap bulan. Triwulan kedua ada peningkatan 10%, jadi
750 ditambah 75 menjadi 825. Yang triwulan ketiga 825 naik lagi ke 10%, jadi ada 907,5 dan dibulatkan menjadi 908. Kemudian triwulan keempat 908 naik tambah lagi 10% ditambah 90,8, jadi 999 produksi untuk 1 tahunnya. Kemudian yang keempat yaitu strategi untuk mencapai. Di sini kelompok kami memiliki 5 strategi. Untuk strategi yang pertama yaitu mengoptimalkan pemasaran baik melalui media sosial atau juga dapat dilakukan dari mulut ke mulut. Yang kedua, penambahan varian menu ke dalam menu Mamami Rice Box. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas bahan baku untuk membuat makanan Mamami Rice Box sehingga Mamami Rice Box mempunyai nilai yang lebih tinggi bagi konsumen. Kemudian, harapannya Mamami Rice Box akan selalu diterima di benak konsumen. Yang keempat, meningkatkan pengemasan Mamami Rice Box. Dan yang terakhir yaitu mengadakan diskon bersyarat. Selanjutnya yang kelima yaitu mengenai rencana laba strategis. Pada tahun pertama atau tahun 2021, penerimaan atas penjualan Mamami Rice Box sebesar Rp127.277.745. Untuk modalnya sendiri yaitu sebesar Rp88.759.125, sehingga didapatkan laba sebesar Rp38.518.620. Selanjutnya untuk tahun kedua yaitu tahun 2022, kami menetapkan laba atau peningkatan 40%, sehingga untuk penerimaan penjualan dari Mamami Rice Box sebesar Rp178.188.843. Untuk mendapatkan penerimaan tersebut, modal sebesar Rp124.262.775, sehingga didapatkan laba sebesar Rp53.926.068. Untuk tahun ketiga, tahun 2023, penerimaannya sebesar Rp249.464.38. Dan untuk modalnya sendiri yaitu sebesar Rp173.967.885, sehingga didapatkan laba sebesar. Kemudian yang keenam untuk rencana laba taktis. Untuk rencana laba taktis kami menghitung setiap triwulan. Berdasarkan dari perhitungan pada sasaran khusus yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk triwulan pertama, penerimaan yang diperoleh dari penjualan Mamami Rice Box sebesar Rp8.898.750 dengan modal Rp6.375.000, sehingga didapatkan laba sebesar Rp2.613.750. Untuk triwulan yang kedua, kami menetapkan untuk peningkatan penerimaan sebesar 10%, sehingga didapatkan penerimaan sebesar Rp10.175.138 dengan modal Rp7.012.500, sehingga didapatkan laba sebesar Rp3.162.638. Untuk triwulan yang ketiga, penerimaan yang diperoleh yaitu sebesar Rp10.949.111. Untuk modalnya yaitu sebesar Rp7.713.750, sehingga didapatkan laba sebesar Rp3.235.361. Dan untuk triwulan yang keempat, penerimaan atas penjualan Mamami Rice Box yaitu sebesar Rp12.311.916 dengan modal sebesar Rp8.485.125,
sehingga didapatkan laba sebesar Rp3.826.791. Dan untuk pemaparan proses anggaran dan tahapan anggaran Mama Mira Icebox dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.